Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Hadratul mukarramin, ibu-ibu, para sepuh, para ustazah, juga ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Al-Ihsan, hafizakumullah. Wa zadanallahu ilman wa harsan. Ibu-ibu sekalian, kajian kita sore ini masih menyangkut dengan adab dalam majelis taklim ya. Nah, sekarang majelis taklim itu terdiri dari dua kata nih, ibu-ibu sekalian. Pertama majlis, yang kedua taklim. Ya. Majlis itu sendiri asal kata dari jalasa, artinya duduk, tapi di tempat yang tinggi gitu. Ya. Kalau qu'ud, duduk di tempat yang rendah atau di bawah gitu. Nah, sedangkan ta'lim itu sendiri artinya pengajaran, ya. Maka hadirnya majelis ta'lim itu diharapkan ya menjadi tempat untuk menaikkan derajat orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, itu karena jalasa, naik ya. Jadi kita ini yang sedang di majelis taklim ini diharapkan kita ini naik derajatnya gitu. Karena ilmu yang ada di dalam majelis taklim gitu. Ya. Maka ada syaratnya gitu, ibu-ibu sekalian. Yang paling pertama syaratnya itu adalah menjaga lisan ya. Baik itu yang berupa kalimat-kalimat sifatnya makruh apalagi haram ya, seperti ghibah, fitnah, rafaz ya, jidal, fusuk gitu. Atau yang sekarang itu kebiasaannya rumpi misalnya ya. Nah, itu juga itu membatalkan kaidah jalasanya tadi gitu ya, kaidah supaya kita naik derajatnya gitu. Kemudian Ibnu Abbas berkata begini, beliau berpendapat ya, rafaz itu, lisan rafaz itu yang kaitannya dengan misalnya perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang sifatnya itu tidak etis ya, seperti misalnya terkait dengan masalah seksual lah gitu ya. Kan kadang-kadang ada tuh Bu, seorang ustadz, seorang penceramah ya, sering keceplosan tuh. Kata-katanya tuh keluar kata-kata yang jorok-jorok gitu ya, yang enggak pantas gitu ke arah-arah seks misalnya. Itu membatalkan makna majelis taklim itu sendiri gitu. Ya, kemudian fusuk gitu ya. Nah, ibu-ibu kalau misalnya bertemu dengan yang seperti itu, boleh ibu ingatkan. Ibu ingatkan boleh gitu ya. Pak Ustadz, punten kalau bisa jangan rafaz gitu, nggak apa-apa ya. Kemudian kalimat-kalimat fusuk itu yang sifatnya misalnya mencaci orang lain gitu. Atau menjelekkan orang lain, misalnya kemarin tuh si fulan tuh mencuri gitu misalnya ya, ini termasuk kalimat fusuk gitu ya. Bahkan ini tiga sifat
Kalau seperti itu, kalau menceritakan kejelekan orang lain itu bisa fusuk juga, gibah juga, atau fitnah juga. Ya. Yang fusuk itu terkait juga dengan kalimat-kalimat maksiat gitu. Kalau dalam konteks bahasa Arab, maksiat itu ada 3, Bu. Ada 3 kategori. Syai'ah, khati'ah, zanbun, wa ismun. 4 malah. Ya. Gitu, artinya ini hampir sama semua ini ya. Maknanya syai'ah, khati'ah, zanbun, wa ismun ini hampir sama. Yang sifatnya itu yang kaitannya dengan etika moral yang bertentangan dengan perintah Allah itu. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengenali pokok-pokok maksiat ya, yang baik dan yang kecil maupun yang besar, yaitu ada 3 ya. Pertama, maksiat yang paling bahaya itu bergantungnya hati kita kepada selain Allah. Nah itu ya. Hati-hati itu, Bu. Termasuk juga terlalu bergantung kepada suami, misalnya kan, jangan juga gitu. Ya. Ya artinya kita tetap harus ada dasar hukumnya gitu. Tapi hati kita tuh jangan sampai melebihkan kelebihan suami itu daripada Allah gitu. Ya. Kemudian kita juga yang kedua, pokok maksiat yang tensinya kedua ya, yaitu mengikuti nafsu amarah gitu ya. Sedikit-sedikit marah itu jangan tuh itu. Ya, itu yang kedua tuh, urutan yang kedua, maksiat yang kedua selain daripada kufur tadi ya. Nah, yang ketiga itu adalah mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat tuh seperti misalnya ada pikiran sedikit aja. Kadang-kadang kan kita gini, Bu ya. Nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga suka tuh. Kalau lewat warung, lewat toko, nggak ada rencana beli, nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi begitu lewat ngerasa ada uang, beli gitu kan. Itu sebaiknya jangan itu, ya. Karena itu sifat syahwat, godaan setan, syahwat yang merusak ekonomi, gitu. Ya, jadi yang diajarkan oleh Islam itu, kita itu punya manajemen, Bu. Punya manajemen artinya manajemen keuangan juga gitu. Ya. Jadi harus bisa mengatur keuangan sehingga tidak mengikuti syahwat gitu. Ya. Yang ketiga itu adalah jidal, Bu. Ya, jidal itu al-mumaratu gitu. Sifatnya itu pertama al-mumaratu atau artinya perdebatan ya. Mendebat, sering mendebat, sifat yang suka mendebat. Kemudian al-munaza'ah yang senang bertengkar. Ini termasuk jidalnya. Terus kemudian yang berikut yang ketiga adalah al-mukhasamah gitu. Suka bertikai gitu. Ini jidal sifatnya. Nah, ini hal-hal seperti ini dihindari di dalam ruangan majelis taklim gitu, ya. Karena di dalam majelis taklim itu biasanya pasti disampaikan kalam-kalamullah seperti Al-Qur'an. Ya. Seperti yang sekarang nih saya mau bacakan nih, Bu. Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, ya. Wa iza quri'al Qur'an, ketika sedang dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun gitu. Diperintahkan oleh Allah kita untuk mendengarkan dan diam, ya, supaya kita mendapat rahmat. Turhamun itu rahmat yang sifatnya jamak, banyak, ya. Wa qala aidan, kemudian Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun gitu. Al-Quran ini sebuah kitab yang penuh barokah. Lihat dabbaru ayatihi gitu. Supaya kita ini makhluk Allah ini ya memperhatikan ayat-ayatnya gitu. Walayatakaru ulul albab, supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Ini surat As-Sadd ayat 29 ya. Jadi gini, Bu. Dengan Al-Quran ya, walaupun saya bacakan 1 ayat, 2 ayat, tetap Al-Quran itu saya bicara bismillah aja, ibu dengerin, ibu maknai ya. Itu
barokahnya besar sekali, Bu. Karena tadi udah dijelaskan janji Allah untuk kita mendapatkan barokah. Sekarang pertanyaannya, apa itu barokah? Ya. Al-Imam Ghazali ini berkata begini, Bu. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya. Jadi kalau yang disebut barokah itu, oh si fulan tuh hartanya barokah. Karena apa disebut barokah? Bertambah terus. Ya, bertambah terus. Makanya saya ini, Bu, secara logika ya, kalau berdoa sama Allah itu saya dampingin gitu. Ya. Kan kita hidup ini turun ke alam dunia, ada dua faktor yang selalu mengikuti kita, baik buruk, kanan kiri, ya kan? Laki perempuan gitu. Nah, jadi doa yang selalu saya rendengkan itu dalam setiap berminta kepada Allah. Pertama misalnya kita minta rezeki. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi khairi hisab misalnya. Terus saya dampingi Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Jangan sampai gini, kita dapat rezeki dari Allah, misalnya hasil keuntungan warung dapat rezeki 1 juta. Ari pekte tedamang. Ibu tedamang, nauzubillah min jalik. Bapak tedamang, anak tedamang, nauzubillah min jalik. Akhirnya ke rumah sakit, ke dokter. Pengeluarannya lebih dari 1 juta. Ya. Jadi jangan sampai rezeki dari Allah itu tidak nyangkut. Nah, jadi yang disebut rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang nyangkut. Gitu ya. Nah, strateginya salah satunya supaya barokah rezeki kita, kalau berdoa walaupun bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga nggak apa-apa, Bu. Didampingi aja. Kalau minta rezeki, minta ilmu, minta apa, jangan sampai diambil kembali. Ya. Gitu sama Allah gitu. Kalau diambil kembali nggak nyangkut, malah rugi nanti. Ya. Jadi tadi barokah itu kata Imam Ghazali adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kemudian menurut terminologi, ya, barokah itu adalah subutul khair illallahi fi syai'in gitu. Allah menetapkan kebaikan Allah itu di dalam sesuatu yang telah ditentukan gitu. Salah satunya Al-Qur'an. Allah titipkan tuh kebaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan Allah di dalam Al-Qur'an? Modalnya 6T. Ya. Tartil, tajwid, tilawah, tahfidz, tahsin, dan tadabbur gitu. Ya. Kemudian apa sih ciri-ciri barokah itu? Ya. Al-barakatu tuzidukum fit ta'ah. Barokah itu segala sesuatu yang bertambah di dalam kehidupan kita. Ya. Bertambah rezeki, bertambah ilmu, ya, bertambah anak. Tapi semua yang bertambah itu yang menambah, ya, memotivasi kita untuk menambah taat kepada Allah, itu barokah. Ya. Itu. Tapi kalau nambah pinggul kumaha, Bu? Barokah teh tah. Tambah gede pinggulna. Nah, itu ciri barokah bukan itu? Bisa juga barokah kalau tambah taat, ya. Tapi kalau tambah gede pinggang, tambah hoream ibadah, ya tambah lain barokah. Namanya istijrat. Ya. Jadi kita mentafakuri aja. Setiap pertambahan-pertambahan dalam kehidupan kita itu harus dimaknai, dinilai oleh kita, ditafakuri, ini nambah taat apa enggak nih? Kalau enggak nambah taat, terus setiap kita mau sholat misalnya, ya, kita nih mau mempertaatkan diri karena kita sadar kan, karena kita sadar barokah apa enggak, kita uji gitu. Kita tafakuri, kita uji. Kita mau nambah sunahnya, amalan sunnah, tapi kok berat atau kelewat. Bisa aja, Bu, sering begitu ya. Kita udah niat tapi berat, kalau nggak berat kelewat. Gitu. Nah, kalau udah begitu ajak ngobrol bapak. Pak, ya enaonnya di rumah tangga urang ieu. Bisi aya harta anu teu barokah, kabawa ka bumi.
Nah, bisi keburu jadi dampak masalah kesehatan keluarga atau masalah kedamaian keluarga. Tah, buru-buru ya urang ya. Kumaha carana? Sedekah. Ya. Ajak sedekah, Bu. Bapak, ajak sedekah. Gitu. Supaya apa? Membersihkan rezeki gitu, ya. Jadi caranya gitu aja, Bu. Tapakurinya gitu. Ini kenapa nih kita mau nambah ini kok susah gitu, ya. Cepet-cepet tuh ajak dialog suami itu. Suami juga harus mau mengerti, jangan sampai nyanyawanan mana cina kan bahaya yang gitu ya. Ibu harus bisa komunikasinya baik-baik karena ibu itu sebagai pendamping bapak itu, ibu juga harus bisa menyelamatkan keluarga gitu, ya. Itu salah satu peran ibu gitu. Kemudian dalam Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, barokah itu memiliki dua arti. Pertama, tanmu sifatnya itu benih kebaikan yang tumbuh. Artinya gini, Bu, tadinya nggak ada jadi ada. Ya, misalnya ilmu tadinya nggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Tahsinnya jadi bertambah baik gitu. Yaitu namanya tanmu, ya. Watanamu gitu, tanmu, ya. Tanmunya itu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian watanamu itu yang tadinya tidak ada kemudian ada dan berkembang. Nah, ini watanamu, ya. Kayak tanaman kan, kita tanam bijinya, muncul, tunas, terus berkembang jadi berbuah terus banyak terus berbuah, itu watanamu. Itu ya. Nah, ini sifatnya barokah nih, Bu. Jadi penting kita memperjuangkan mendapatkan barokah dari Allah gitu, ya. Kemudian barokah juga adalah alutful mustamaru gitu. Barokah itu kebaikan yang sifatnya terus menerus gitu. Bahkan barokah itu kalau sudah kita mendapat barokah dari Allah, baik itu sifat harta maupun ilmu maupun keluarga, ya, itu sifatnya sampai ke akhirat, tidak cukup di dunia. Terus sampai ke akhirat. Saya dulu seneng banget tuh di TV itu suka ada acara bukan sinetron, dulu mah drama ya. Drama keluarga tuh, Bu. Lagunya sampai sekarang saya suka ingat tuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga, ya. Nah, itu harus dijaga, Bu. Ya. Salah satu kunci kebarokahan keluarga itu adalah komunikasi antara bapak dan ibu. Ya, itu kunci kebarokahan. Kalau anak mudah. Kalau bapak dengan ibu komunikasinya udah baik, anak ngikutin. Ya. Tapi kalau bapak dengan ibu itu sudah patek-trok, wah anak mah mau betah di rumah mah. Ya. Itu kunci menjaga barokah, Bu. Komunikasi dengan bapak harus baik. Terutama juga menegakkan yang nggak usah yang susah-susah lah, yang fardu aja. Walaupun bapak itu wajib sholat di masjid, sekali-sekali ajak ibunya sunnah di rumah dilihat oleh anak berjamaah, ya, sholat berjamaah di rumah dan harus terlihat oleh anak, bukan kita sombong, enggak. Gitu. Tapi ini kan niatnya mendidik, gitunya. Jadi makna barokah yang seutuhnya adalah kebaikan manfaat yang bertambah banyak dan terus menerus. Nah, itu, Bu, untung. Ya, kalau kita udah dapat barokah itu untung, Bu. Gitu. Ibarat dagang memual rugi. Gitu. Ya. Kemudian, ibu-ibu sekalian, ya, kunci barokah adalah adab. Ya. Adab termasuk yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas, ya. Waqala Nabi SAW, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Rasul, malam yujilla kabirona, orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Pertama tuh adab, ya. Yang kedua, malam yarham sogirona, yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda. Ini adab, bagian dari adab, gitu. Nah, kalau adab di majelis taklim yang diajarkan oleh Rasulullah, wa ya'rif li alimina haqqahu, gitu, ya.
Adab di majelis taklim itu harus mengetahui, ya'rif itu mengenal, ya, haknya orang alim, haknya guru, haknya ustadz atau haknya ulama. Nah, jadi harus diketahui Bu hak-haknya apa saja gitu, ya. Jadi saya duduk di sini punya hak, ya. Haknya apa? Gaji, bayaran? Enggak. Ya, itu bukan hak itu, mentak. Bukan hak yang sifatnya otomatis. Kalau udah cerita fulus, akal-akalan, ya, gitu. Bahkan Bu, seorang guru besar kafir, bukan muslim, bukan ulama, guru besar kafir. Namanya mungkin ibu-ibu udah kenal semua lah, Socrates, ya, ahli itu, ahli filosof Barat, ya. Setiap ngajar nggak pernah mau dibayar, kafir tuh, ya, pengajar kafir, Profesor Socrates, gitu. Bahkan Al Imam Ghazali itu mengharamkan dibayar, Al Imam Ghazali. Jadi kalau ngajar dibayar haram, kata Al Imam Ghazali, ya. Gitu. Tapi ada juga yang memandang Al-Qabisi itu membolehkan. Karena berdalil adanya ghanimah. Karena adanya ghanimah, Al-Qabisi itu seorang ulama mutabi'in mengatakan boleh. Gitu. Tapi yang sifatnya tidak berlebihan, gitu, ya. Kalau memang si pengajarnya itu memang ilmunya benar-benar dibutuhkan, dan kalau tidak ada tidak ada topangan bantuan rizki, dia nggak bisa ngajar, gitu, ya. Kayak pernah di satu kampung itu Bu, saya nggak cerita lah, kampungnya dekat sini kok, Cipanas ke sana tuh arah ke Cikalong, ya. Itu dulu ada pesantren Bu, ada pesantren. Karena lama-lama muridnya habis, akhirnya profesi ustadznya, kiainya lah, jadi apa? Jadi domba. Miara domba dijual untuk Idul Adha, gitu, ya. Domba. Jadi itunya, kobong-kobongnya jadi kandang domba. Saya prihatin juga tuh, ya. Gitu. Itu pesantren tadinya, gitu. Tapi memang orang tuanya udah nggak ada. Jadi yang kiai aslinya, bapaknya itu udah nggak ada, anaknya nggak bisa melanjutkan. Ya, wallahu alam. Saya nggak menyelidiki kenapa bisa terjadi itu, nggak nyelidiki, gitu, ya. Wallahu alam bisawab. Karena kalau ini keyakinan saya, kalau orang sudah ikhlas dalam hal agama, Allah jamin rezeki. Ya. Bahkan seseorang itu akan dicabut nyawanya kalau rezekinya sudah habis, gitu, ya. Itu mungkin ada rahasia Allah yang lain, saya nggak tahu lah, ya. Tapi itu ada, gitu. Nah, ustadz atau ulama, ya, atau guru, disebutnya itu adalah Abu Al-Ruh, ya. Jadi yang disebut dengan Bapak Ruh. Jadi jamaah ini, ya, itu ruh. Nah, yang duduk di sini ini adalah bapaknya ruh, gitu, ya. Apa pernah seorang bapak minta digaji sama anak? Gitu, ya. Karena seorang pengajar agama khususnya. Nah, terus bagaimana nih kalau yang di sekolah-sekolah umum, guru? Boleh, karena itu adalah profesi, ya. Ini saya kupas ini yang kaitannya dengan majelis taklim, ya. Kalau yang guru madrasah apa itu makan di sekolah, ya. Ruangnya bukan di majelis taklim. Kalau ini saya bicara yang di majelis taklim. Kalau yang di sekolah nih kayak guru-guru Al-Ihsan, malah saya prihatin Bu. Kasihan Bu, ya. Ya punten-punten ya.
hebat lah, cek saya mah saya angkat 2 jempol lah. Kalau boleh 4 jempol. Dibayar murah tapi kualitasnya, mengajarnya, perjuangannya hebat. Ini guru-guru alisan Ibu. Ya. Saya dengar kalau nggak salah berapa teh sesi teh? Guru alisan teh? Kalau nggak masuk nggak itu. Gaji juga. Kalau nggak masuk? Kalau masuk digaji ya. Kalau nggak salah rata-rata pendapatannya per bulan itu berapa? 500. Sejuta aja di bawah UMR. Sejuta aja di bawah UMK gitu. Ya. Makanya saya berdoa teruslah untuk guru-guru di sini, hebat gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih rizki yang lebih, yang sifatnya bukan material, yang sifatnya imaterial. Ya. Keberkahan, yang penting keberkahan tadi gitu. Ya. Ibu punya uang sebulan 1 miliar Bu. Kalau nggak berkah nggak dapat tuh. Ya. Ini maaf nih, saya cerita keberkahan Ibu. Ada keluarga saya jauh tapi ya, keluarga jauh. Dia jual rumah Bu, rumah warisan. Dari warisan itu kebagian 1,6. Ember Bu. 1,6 ya. Setiap pagi keluar rumah, pulang lewat maghrib. Enggak sampai 3 bulan habis bengong. Itu namanya enggak barokah. Saya perhatiin itu, lihat rumahnya banyak Bu barangnya tapi nggak kepake. Ada yang rusak namru, karpet kayak gini ada yang kebanjiran, wah nggak jelas kan. Bayangin nih Bu, 1,6 Bu. Gitu. Ya. Tapi kalau orang yang barokah nih, insya Allah nih guru-guru sini nih kalau emang barokah nih hartanya nih Bu, biar kata segitu lebih dari cukup, bisa nyekolahin anak, ya kan? Terus gini Bu, terkait dengan ulama. Ya, itu ada ukurannya Bu. Ya. Ukurannya itu pertama, Allah berfirman gini, Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah dari antara para hambanya adalah ulama. Gitu Bu. Jadi tadi dalam surat Al-Fatir ayat 28 ya, Allah tegaskan yang paling takut di antara para hambanya adalah ulama. Jadi orang-orang yang mengajarkan agama, baik itu ulama, ustadz dan lain, itu ukurannya harus yang lebih takut daripada ibu-ibu. Ya, daripada jemaah. Lebih takut kepada Allah. Jadi kalau ibu sholat tahajudnya 4 rakaat, nah si ulama itu harus 6 rakaat, 8 rakaat. Karena dia harus lebih takut kepada Allah. Ya. Gitu. Itu ukurannya tuh Bu. Terutama dalam menjaga adab, ya. Kalau ibu-ibu di majelis taklim ada ngobrol, asal jangan yang tadi itu, jangan rofas, pokoknya jangan yang makruh, jangan yang haram, ngobrol nggak masalah Bu. Gitu. Tapi kalau ustadznya ngobrol, bicara rofas, bicara yang itu bukan ustadz, bukan ulama tuh, karena dia nggak takut sama Allah. Justru dia harus lebih menyontohkan akhlak yang baik, adab yang baik, gitu, ya. Bukan hanya ibadah gitu, tapi adab yang baik gitu. Apa saja akhlak ulama? Latah Bu, latah. Ya, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fidin gitu. Ya. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan fahamkan dia dina masalah agama, gitu. Ya, gitu. Jadi seorang ulama itu harus lebih paham dalam masalah agama daripada murid-muridnya gitu, ya. Faham apa saja pertanyaannya? Pertama, memahami zat Allah dan memahami sifat-sifat Allah dan bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Kemudian dia harus lebih taat kepada Allah, ya. Kemudian dia harus menghukumkan yang halal dihalalkan dan yang haram diharamkan. Ini penting nih Bu. Kadang kan gini Bu, kalau yang namanya ulama kan jadi tokoh nih, ya. Namanya ulama jadi tokoh, suka didapetin, suka didatengin sama orang-orang politikus, ya.
namanya politikus. Nah, kalau orang yang profesinya di dunia politik disebutnya politikus. Kalau ulama-ulama yang kebawa sama politikus jadi ulama tikus. Nah, itu. Ya Bu ya. Gitu. Jadi ulama tuh nggak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, nggak boleh. Nggak boleh main-mainin hukum Allah. Gitu. Kalau dia sudah main-mainin hukum Allah, yang tadi saya bilang ulama tikus, gitu. Ya. Itu Bu. Saya kan pernah ditawarin Bu sama partai. Berapa kali saya ditawarin sama partai. Suruh ikut kampanye, bukan kampanye, suruh ikut jadi anggota dewan atau jadi bupati atau jadi sering Bu. Dulu saya pernah didatengin di sini berapa kali itu. Saya nggak mau. Ditanya alasannya, Kang Haji kenapa nggak mau ikut ini jadi anggota DPR atau jadi politikus gitu, atau jadi pejabat? Nggak mau saya bilang. Ntar sama aja hukumnya sama dengan saya nyandung. Hah? Karena yang namanya orang nyandung pasti doyan ngebohong. Ya kan? Nah, nggak bisa nggak ngebohong, pasti ngebohong. Nggak ada orang nyandung jujur Bu, nggak ada. Kecuali Rasulullah. Ulama nyandung ngebohong. Kiai nyandung ngebohong, nggak ada yang jujur. Ya. Sama politikus juga pejabat begitu Bu. Ngebohong mulu kerjaannya. Ya nggak bisa lepas dari ngebohong gitu. Makanya jangan ikut-ikutan jadi tikus gitu. Ya. Gitu. Terus gini Ibu-ibu sekalian, ya. Seorang ulama juga seorang guru itu, ya. Itu nggak boleh, dia harus bisa mencontohkan bahwa dia tidak taat kepada selain Allah. Gitu. Ya. La ta'ata li khadin fi ma'syah, ya, fi ma'syah Allah tabaraka wa ta'ala gitu. Tidak ada ketaatan seseorang dalam mendurhakai Allah yang suci dan luhur. Enggak boleh itu Bu. Gitu. Nah, sementara kalau yang namanya dunia politikus, dunia-dunia gitu Bu, ya. Itu susah untuk menghindari hal itu gitu. Ya enggak? Saya punya teman nih Bu, punya teman yang di partai. Dia cita-citanya dia masuk partai memperjuangkan Islam gitu. Dia malah ikut-ikutan. Nggak bisa menghindar. Ya, kecuali kalau memang partainya memang sudah firqahnya sudah benar gitu. Tapi ceritanya masuk ke partai yang nggak benar, mau ngebenerin nggak bisa. Nggak ada aturannya gitu. Ya. Terus kemudian Allah berfirman, ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Nah, ini tegas Allah berfirman. Ya, ini Ibu hafal semua kan surat Yasin kan? Ya, ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Ikuti mereka yang tidak meminta bayaran kepadamu. Gitu. Ya. Wa hum muqtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya gini Bu, kalau udah ada orang ustadz atau apapun ya yang masalah kaitan dengan majelis taklim nih, dengan ilmu agama, minta bayaran tinggalin udah, karena itu udah pasti nggak benar. Ya, udah pasti nggak benar. Gitu. Sekarang jam berapa Bu? Oh, udah jam 5 Bu ya. Waduh. Saya tutup ya Bu ya. Pantesan udah resah dan gelisah. Ya. Hah? Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi haja subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.